Halo semuanya, perkenalkan aku Nadila Humaira Halwan, biasanya dipanggil Dila atau Nadila. Sekarang lagi berkuliah di Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala, Banda Aceh. Aku dari angkatan 2020, terus sekarang lagi koas di Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Banda Aceh. Sekarang aku mau sharing nih ke teman-teman gimana ceritanya aku bisa masuk ke FKUSK lewat jalur SBMPTN. Jadi awalnya mungkin aku cerita dulu kenapa aku pengen banget jadi dokter. Jadi cita-citaku ini itu udah dimulai dari aku masih kecil. Jadi dari aku TK itu emang udah tertarik pengen jadi dokter, dan tidak berubah-ubah sejak saat itu. Jadi dari TK, SD, SMP sampai SMA itu masih pengen jadi dokter. Karena waktu itu, waktu aku kecil, waktu aku TK, itu aku pernah sakit dan emang dirawat sama dokter spesialis anak dalam waktu yang cukup lama secara rutin, kontrol rutin, membuat aku tuh emang tertarik banget sama profesi dokter. Nah, sejak saat itu emang aku punya cita-cita jadi dokter dan uh, makin nyatanya itu adalah ketika kita mau persiapan PTN ya. Jadi udah menghadapi persiapan PTN, di situ makin jelas nih kalau kita mau ambil karir kemana. Nah, jadi waktu SMA itu aku bersekolah di SMA Negeri 1 Medan. Waktu kelas 1 SMA atau kelas 10, aku belum terlalu banyak persiapan ya ke PTN, belum terlalu kepikiran juga sebenarnya waktu itu. Jadi aku emang lebih banyak beraktivitas di ekskul. Jadi aku itu ikut sanggar tari, jadi aku ikut sanggar tarinya Semansa, dan aku juga ikut PMR karena aku mikirnya PMR mungkin ada kaitannya sama kedokteran. Terus aku juga ikut pramuka waktu itu. Dan waktu aku lumayan banyak kepake buat ekskul sebenarnya. Jadi untuk belajar sih lebih ke belajar di saat di sekolah aja, atau memang kalau lagi ada tugas aku kerjain tugasnya gitu di luar sekolah. Tapi selain itu emang kepakainya buat ekskul dan main bareng teman aja. Nah, ketika kelas 11 itu kan udah mulai makin dekat ya sama seleksi untuk masuk PTN. Nah, waktu kelas 11 itu aku udah mulai mengurangi nih kegiatanku, dan emang peraturan di sekolahku waktu itu anak kelas 11 dan kelas 12 itu sudah mulai dinonaktifkan gitu dari ekskul. Jadi emang sudah berkurang kegiatannya, nggak terlalu aktif lagi di sanggar tari maupun di pramuka dan PMR waktu itu. Sehingga aku kelas 11 itu udah mulai ikut bimbel. Nah, tapi bimbelnya ini tuh tidak membahas tentang soal-soal masuk PTN, lebih ke materi-materi SMA waktu itu. Dan lumayan membantu aku sih ikut bimbel waktu itu secara offline, untuk menunjang pelajaran aku di sekolah gitu. Jujur aja waktu SMA aku itu nggak terlalu suka pelajaran fisika, matematika, dan kimia. Jadi satu-satunya mata pelajaran IPA yang aku suka itu adalah biologi. Dan waktu itu emang di tahun ajaranku dibuka kelas bimbingan Olimpiade Biologi, dan aku mendaftarkan diri. Akhirnya emang karena masuk ke kelas bimbingan biologi itu lebih dalam lagi mempelajari biologi karena materi-materi olimpiadenya, dan semakin tertarik sama biologi, tapi lumayan mengesampingkan pelajaran kayak fisika, kimia, dan matematika. Ya di situ ya salahnya teman-teman, aku memang lumayan karena nggak terlalu suka, akhirnya aku nggak mempelajari itu gitu, jadi kayak agak males-malesan ya. Nah terus di kelas 12 kan udah mulai makin deket nih sama seleksi masuk PTN. Akhirnya aku juga mendaftarkan diri ke bimbel secara offline. Nah ini emang fokus ke masuk PTN. Di sini mulai diajarin materi-materi dan juga mulai ada TO-TO membahas soal-soal masuk PTN. Dan ternyata soal-soal masuk PTN itu beda ya teman-teman, dari segi soalnya sama materi yang kita pelajari di sekolah. Jadi emang lumayan kaget dan makin takut ya sebenarnya waktu itu. Aku lumayan takut kayak bisa nggak ya aku lulus PTN dan sesuai sama yang aku inginkan gitu, pengen masuk kedokteran. Akhirnya mulai sering, karena sering ikut bimbel, aku mulai, karena ketakutanku tadi, aku mulai daftar beberapa TO juga untuk mengasah kemampuan aku ngerjain soal sama untuk mengetahui kelemahanku tuh di mana.
Jadi selain ikut TO-TO yang ada di bimbel, aku juga ikut TO-TO yang ada di online. Jadi waktu itu banyak banget disediakan TO online yang berbayar ataupun yang gratis. Nah, aku ikut hampir setiap hari, jujur aja hampir setiap hari aku ikut TO. Walaupun aku nggak ikut TO, biasanya aku bahas soal-soal sendiri sih, kayak aku targetin satu hari itu harus ngerjain beberapa soal gitu. Apalagi tadi ya, aku fisika, matematika, dan kimiaku tuh lumayan lemah, jadi emang lebih dikejar di situnya gitu. Kalau biologi aku lebih sering ke latihan soal gitu. Dan waktu itu di kelas 12 itu aku juga catet gitu ya nilainya berapa, apakah berprogres, terus misalnya materi apa yang aku nggak bisa kerjain dan apa yang perlu aku dalami lagi. Nah, berdasarkan TO-TO itu emang ada peningkatan yang dari awalnya itu emang aku nilainya nggak bagus banget, lama-lama mulai ada progres atau perbaikan gitu, peningkatan untuk nilainya. Nah, terus di akhir kelas 12 kan udah mulai makin dekat sama waktu seleksi masuk PTN. Itu aku mulai bingung, aku mau daftarin ke universitas apa. Karena sebenarnya aku tuh emang cuma kepikiran untuk masuk ke dokterannya aja, tapi aku tuh nggak tahu mau masukin ke universitas mana. Apakah aku masukin di USU, di daerahku, di Medan, atau misalnya aku ambil ke luar. Nah, kebetulan teman-temanku emang banyak banget yang nargetin untuk dapat universitas di Pulau Jawa, misalnya ke UI, Unpad, ke UGM, ataupun misalnya ke ITB. Nah, karena support dari teman-teman dan euforia juga selama kelas 12 itu, akhirnya aku setelah searching dan lain-lain menetapkan pilihan untuk ke Fakultas Kedokteran UGM di Jogja. Nah, akhirnya selama aku bimbel, setiap aku TO dan lain-lain, aku targetin tuh kayak Nadila lulus FKUGM 2020. Nah, itu terus-menerus seperti itu sampai aku benar-benar lumayan obses ya jatuhnya sama UGM waktu itu. Nah, saking pengennya aku masuk UGM, masuk FKUGM, jadi waktu itu aku kebetulan eligible untuk daftar ke undangan atau SNMPTN. Dan waktu itu pilihan yang aku tetapkan adalah pilihan tunggal satu-satunya ke FKUGM. Jadi aku nggak memasukkan pilihan dua, dan emang kayak bener-bener ya udah nih aku masukin ke FKUGM sesuai yang aku pengen. Nah, karena setahu aku waktu itu kalau misalnya udah lulus di SNMPTN atau undangan itu bakal ke blacklist atau akan tidak diterima di jalur lainnya, misalnya di SBMPTN atau beberapa jalur mandiri di beberapa universitas lainnya gitu. Akhirnya yaudah nih aku tembak aja ke FKUGM pilihan tunggal, dan ternyata emang waktu pengumuman SNMPTN nggak keterima waktu itu. Aku lanjutin nih bimbelnya, aku lanjutin bimbel, aku lanjutin TO. Jadi emang tiap hari tuh aku sekolah dari pagi, dari jam 8 sampai dengan sekitar jam 2, jam setengah 2. Terus sekitar jam 3 itu aku lanjut bimbel, nah offline sampai dengan maghrib ya, kayak sekitar jam setengah 7 gitu kalau nggak salah. Nah, terus malamnya kalau memang ada bimbingan tambahan, aku lanjut bimbingan tambahan di tempat bimbel. Atau kalau misalnya aku udah capek banget, udah lelah, aku pulang, terus aku belajarnya di rumah. Jadi aku mandi dulu, bersih-bersih, makan malam dan lain-lain, baru lanjut lagi belajar sampai sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Nah, itu berlanjut terus dan berulang terus nih teman-teman sampai setiap hari menjelang UTBK. Nah, akhirnya makin mendekati waktu UTBK, tiba-tiba COVID nih teman-teman, tiba-tiba ada COVID-19 waktu itu di awal 2020 ya. Kalau nggak salah, aku udah agak lupa, di awal 2020. Dan akhirnya itu sempat ada perubahan-perubahan sistem belajar dan lain-lain, yang kayak sekolah diliburkan, terus juga UN ditiadakan, terus juga dari sistem seleksi juga udah berubah. Akhirnya udah nggak ada lagi TKA, tapi cuma ada seleksi TPS. Nah, itu lumayan mengganggu kefokusan ya, dan mengganggu
kayak teman-teman yang lain juga mulai banyak yang agak stres ya sama perubahan itu. Akhirnya emang dari segi bimbel sendiri juga itu menyesuaikan atau mengadaptasi, berusaha beradaptasi. Nah, akhirnya dari bimbel sendiri itu juga udah mulai melatih ke siswa-siswanya untuk bisa mengerjakan soal-soal yang bentuknya TPS. Nah, akhirnya waktu itu ikut TO dan segala macam, masih lanjutin juga TO-nya, latihan soal dan lain-lain. Tapi sebenarnya targetnya itu masih belum tercapai teman-teman untuk mencapai ke FKUGM waktu itu. Jadi emang berdasarkan saran dari guru les atau tentor waktu itu, dan juga berdasarkan arahan dari keluarga, gimana kalau misalnya kita ambil atau menyesuaikan ke universitas yang mungkin lebih berpeluang. Nah, waktu itu akhirnya setelah dipertimbangkan, aku mengambil di pilihan pertamanya itu di Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Terus yang pilihan keduanya itu aku ambil keperawatan di UGM. Nah, akhirnya tes nih teman-teman, aku tes SBMPTN waktu itu kebetulan banget itu dapatnya itu ujiannya di sekolahku di SMA Negeri 1 Medan. Dan waktu itu emang aku tuh orangnya kalau ujian atau misalnya terlalu banyak berpikir itu kepalaku panas. Jadi sebelum ujian itu aku pakai bye-bye fever dulu di kepala. Nah, setelah itu baru turun dari kendaraan terus ujian. Nah, alhamdulillahnya sudah selesai dilaksanakan. Aku bersyukur banget udah selesai ujian, tapi waktu itu emang lumayan kayak gimana ya, aku tuh nggak yakin jawabanku tuh udah benar atau belum, terus kayak skornya gimana dan lain-lain. Itu lumayan, akunya lega tapi lumayan kepikiran setelah itu, kayak aku bisa lulus nggak ya kedokteran gitu-gitu. Oke, terus setelah menunggu, kayak sambil menunggu pengumuman SBMPTN, aku healing. Jadi banyakin main sama teman-teman sih waktu itu, main camping, hiking dan lain-lain yang emang buat aku lebih tenang dan tidak terlalu memikirkan hasil SBMPTN ku itu. Sampai hari H pengumuman, akhirnya waktu itu emang bukan aku sih yang buka, karena aku lumayan takut ya waktu itu, kayak grogi, takut, nervous dan lain-lain campur aduk. Jadi aku hari itu minta tolong sama yang bukain pengumumanku itu adalah dari papaku sama dari teman-temanku. Jadi waktu itu ada beberapa orang teman-temanku itu datang ke rumah, jadi kami buka pengumuman itu bareng-bareng. Kalau nggak salah itu jam 3 sore ya waktu itu. Nah, aku dibukain dan ternyata alhamdulillahnya aku keterima di pilihan pertama. Nah, di situ campur aduk pikiranku, kayak alhamdulillah nih keterima di kedokteran, bisa meraih dan berhasil meraih cita-citaku menjadi dokter gitu waktu itu. Tapi agak kepikiran juga karena harus merantau keluar dari kota gitu, walaupun nggak terlalu jauh sih dari Medan. Setelah masuk FK, ternyata ada banyak banget pelajaran yang harus aku pelajari waktu itu. Emang ada anatomi, histologi, terus fisiologi, dan ada biokim, lain-lain. Sebenarnya aku lumayan bisa mengikuti pelajarannya, tapi lumayan kompleks dan dituntut untuk terus belajar emang. Tapi emang waktu itu aku tidak terlalu suka sama pelajaran anatomi dan histologi. Aku lebih suka pelajaran kayak fisiologi karena itu lebih mudah dipahami karena lebih ke nalar gitu. Jadi lebih ke bagaimana kita memahami sesuatu, prosesnya dan lain-lain. Sedangkan untuk anatomi dan histologi jatuhnya emang harus menghafal, dan itu lumayan jadi tantanganku sih waktu itu. Tapi alhamdulillahnya bisa terjalani sampai akhirnya di tahun 2024, tahun lalu itu aku wisuda untuk sarjana kedokteran, alhamdulillah, dan sekarang melanjutkan di perkoasan gitu ya. Nah, untuk profesi atau di koas ini jujur aku sangat senang, sangat happy, sangat enjoy dengan apa yang aku sekarang lagi jalani, karena benar-benar melakukan atau praktek langsung ke pasien, banyak belajar dari pasien, dan emang
sangat terbantu dengan konsulen-konsulen dan PPDS yang ada di rumah sakit, dan juga dibantu oleh perawat-perawat juga yang ada di rumah sakit. Nah, ini yang membuat aku kayak di preklinik itu sempat lumayan mungkin ada demotnya dan lain-lain yang buat aku kayak ini udah bener nggak ya aku masuk FK gitu, karena lumayan banyak yang harus dipelajari, pembelajarannya padat, jam kuliahnya juga lumayan padat dan panjang. Tapi begitu masuk koas ternyata oke, ini sesuai nih sama passion aku. Jadi walaupun sesulit apapun, walaupun secapek apapun, aku sangat enjoy dengan perkoasan ini gitu. Jadi aku benar-benar kayak alhamdulillah sudah sesuai sama yang aku inginkan gitu untuk masuk kedokteran. Nah, mungkin yang bisa aku sampaikan ke teman-teman adalah kalau teman-teman punya cita-cita, teman-teman punya tujuan yang ingin dicapai, go for it. Jadi diusahakan semaksimal mungkin, tetap belajar, berdoa, jangan lupa minta juga doa dan dukungan dari orang tua dan teman-teman, dari keluarga, karena ini yang akan sangat membantu kita atau mempermudah kita dalam proses belajar. Dan terlebih lagi kalau misalnya teman-teman memang ada yang berkeinginan untuk masuk kedokteran, jangan lupa untuk tetap semangat. Kalau misalnya udah mulai lelah saat belajar, mungkin boleh istirahat terlebih dahulu, tenangkan terlebih dahulu, bisa lakukan hobi atau sesuatu yang kalian suka terlebih dahulu. Kalau udah mulai tenang, lanjutin lagi belajarnya, dan jangan mudah menyerah untuk mencapai tujuan mulia yang teman-teman inginkan. Mungkin dari aku itu aja. Semangat buat teman-teman yang memang sekarang lagi proses untuk masuk PTN, atau mungkin tahun depan, 2 tahun lagi. Jangan lupa untuk tetap dipersiapkan. Semangat semuanya. Terima kasih.